Afad wal ahad wal aziyat wal amrod ala hadhiniyah wa likullitin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawala bisyabah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kecil apalagi nikmat yang besar, baik nikmat dunia apalagi nikmat akhirat, baik nikmat zuhir apalagi nikmat batin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, yaitu minimal mengucapkan lidah kita alhamdulillah kepada Allah, kita termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma an'amallahu ala 'abdihi ni'matan fahamidallahu 'alaiha tidaklah Allah memberi nikmat atas seorang hamba akan satu nikmat, maka kemudian ia mengucapkan memuji kepada Allah, dia mengucapkan alhamdulillah kepada Allah atas nikmat tersebut, illa kana dzalika afdala min tilka ni'mah, melainkan yang demikian itu lebih afdal, lebih baik, lebih utama daripada nikmat yang diterimanya. Wa in azuman, walaupun nikmat itu besar. Jadi ucapan alhamdulillah itu lebih bernilai di sisi Allah daripada nikmat yang kita terima. Apapun itu nikmat, sekecil apapun, apalagi kalau didasari dengan perasaan hati gembira kepada Allah. Karena kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan syukur nikmat itu syaratnya 3. Pertama, an-nutqu bil lisan, mengucapkan alhamdulillah dengan lisan. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita masuk kepada syarat pertama syukur nikmat dahulu. Yang kedua adalah al-af'al bil jawarih, yang mengerjakan dengan anggota lahiriah. Nah, nikmat yang kita terima kita jaga sekuat tenaga agar bernilai ibadah kepada Allah atau agar bermanfaat, baik itu kepada diri kita, lebih-lebih lagi nikmat itu kalau menurut Imam Al-Ghazali sebagai syukur itu bermanfaat kepada orang lain. Kalau masih bermanfaat kepada diri kita, itu syukur masih belum sempurna, karena itu masih kepentingan hawa nafsu kita masih. Jadi kita dapat nikmat, lalu nikmat tadi untuk kesenangan diri kita, untuk kesenangan anak kita, untuk kesenangan bini kita, itu masih ada hubungannya dengan diri kita. Tapi tatkala nikmat itu bermanfaat bagi orang lain, nah ini justru inilah kesempurnaan nikmat sesungguhnya. Apalagi nikmat itu
bermanfaat atau bernilai manfaat bagi orang yang memusuhi kita. Ini lebih berat lagi, dan itu lebih tinggi lagi nilainya di sisi Allah. Kita dapat nikmat, ada orang memusuhi kita, lalu kita bagi-bagi nikmat itu kepada orang yang memusuhi kita. Orang yang kadang-kadang julukan kita, justru itu yang kita beri. Itulah ajaran Nabi kita, wa ahsin ila man ahsana ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi kalau wa ahsin ila man ahsana ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepadamu, itu lebih gampang. Lebih gampang. Paman ninjai memberi ulun ayam, esok ulun bari iwak, biasa aja itu. Artinya memang sidin memberi balas-balasan itu gampang. Tapi paman ninjai punya musuh, orang kada ketujuh ulun sidin. Lalu sidin bari setiap hari, sidin bari untuk malam semalam untuk tarik sidin untuk 10 biji tiap hari, maka orang ini tahu sidin pada orang ini kada ketujuh, orang menyambarti sidin, memusuhi sidin bari. Nah ini yang paling berat, dan justru di paling berat ini yang kada diketujui oleh hawa nafsu inilah yang nilainya paling tinggi di sisi Allah. Hawa nafsu berlawanan itu apa aja memberi orang yang memusuhi. Nah, kita kan pasti nang itu. Apalagi beginian udah harapan hakam gitu. Jarang ibu-ibu tuh hakam. Pokoknya bila ada yang menyambati sih balas dua. Orang sekali berkata sidin 10 nyumpahinya. Biasanya. Tapi kalau akal kita, iman kita menunjukkan begitu. Karena Rasulullah seperti itu. Rasulullah tidak pernah benci, apalagi memusuhi orang yang memusuhi kepada beliau. Kada pernah. Nah kalau kita nak berakhlak seperti akhlak Rasulullah, maka inilah yang kita contoh. Inilah yang di dalam hadis Nabi yang jelas dulu kita mengucapkan Alhamdulillah. Lalu oleh Imam Al-Ghazali, setelah lidah mengucapkan syaratnya Alhamdulillah, kemudian mengerjakan dengan anggota tubuh, menjaga dan memelihara nikmat tadi supaya jangan jatuh kepada maksiat lawan Allah atau menjadi mudarat kepada orang lain, kepada makhluk lain. Yang ketiga adalah al-farhu billah, farhul qalbi billah, syaratnya himungnya hati lawan Allahnya. Jadi kada dengan nikmatnya, tapi dengan Allahnya dalam hati himung. Jadi kita himung benar, karena diberi Allah. Hari ini diberi Allah roti, himung benar kita. Apalagi rotinya rasa durian. Jadi biar kada makan durian, makan roti itu sudah sama makan durian sebagian. Baunya barang. Roti yang ada tuh rasa durian katanya. Jadi kita himung, amun melihat rotinya kita kada himung, tapi melihat tentang roti tadi. Banyak roti di luar itu tapi kada sampai ke dalam. Nah sampai nang rasa durian ini sampai kan Allah nak membukakan orang ngantari membeli tabeli itu sampai kemari kawannya membagi-bagiakan. Itu yang luar biasa yang kita lihat. Jadi kita melihatnya bukan melihat bendanya, tapi melihat ta'alluq ilmu, iradat dan kudrat Allah di situ. Karena setiap nikmat yang sampai, setiap sesuatu yang terjadi, yang makdur, yang nyata ada di hadapan kita, itu adalah hasil dari ilmu ta'alluq inkisar, iradat ta'alluq taksis, ngarannya kudrat ta'alluq tanjizi hadis. Sifat Allah nih ta'alluq inkisar
pada ilmu Allah sana, dan kita ada tahu asalnya bahwa malam ini kita menurut ilmu Allah adalah mendapat roti. Nah sekarang iradatnya ta'alluq tasis, artinya pengkhususan khusus hubungan kita aja. Nah dapat roti itu impian aja ulun pada dapat lagi. Tasisnya toh kan, tasisnya maksudnya tasis artinya istimewa, pengkhususan, artinya ibadah itu hanya hubungan kita aja, nang lain kada. Ibarat kita dibari ibu bupati, nang lain kada khusus. Oleh itu hadiahnya khusus, biar apapun jenisnya, cuma kita kekhususannya itu dipilih oleh Allah pada saat ini kita menerima nikmat itu, lalu kita alhamdulillah ya Allah, biar artinya diperhatikan kita nih nasihat oleh Allah. Qudrat menyampaikan kawa orang tadi membagi sampai ke wadah kita, alhamdulillah. Bedanya sama nasib kada dapat dua. Kada begayanya itu. Nah, lalu ngarannya qudrat ta'alluq tanjizi hadis. Stopkah di situ? Belum. Qudrat ini masih berjalan lagi. Ngarannya ta'alluq qabdah. Arti ta'alluq qabdah itu si nikmat yang ada di hadapan ini masih dalam genggaman qudratnya Allah. Apakah sampai ke muntung atau ada hina? Ada tahu lagi. Nah, masih di hadapan itu. Masih. Jadi masih ta'alluq qabdah. Nah, karena begitu masuk dalam muntung tanjizi hadis sampai dalam muntung itu ta'alluq qabdah pulang. Apakah sampai ke dalam parut atau ada? Bisa aja ada sampai batuk umpamanya. Nah, di antaranya dua sekalinya. Kadang. Nah, begitu kita batuk, pak tak keluar, kada jadi memakan sampai muntung aja berarti belum sampai ke dalam. Han Allah disiapkan sini pulang, gigi kita nyaman, kada sakit gigi. Proses untuk penghancur makanan ini disiapkan pula oleh Allah. Allah liwan menyusunkan nikmat yang ada pada kita. Masa kita ada bersyukur aja loh nikmat itu lagi. Biar nikmatnya sing banyakan, duitnya banyak, tapi kemampuan untuk memproses makanan itu kada diolahkan Allah, niscaya nikmat itu kada sampai. Apa buktinya? Duit banyak, nah, daging banyak orang menjual. Tuhan olah penghalangnya sedikit, tinggi darah 780 darah, adalah 780. Bang, tinggi juga jangan alang-alang 780. Nah, apa? Duit banyak, dagingnya banyak orang jual di pasar. Satu Allah olahkan, prosesnya kada apa? Kada pemakan. Gampang benar, kolesterol dia olahkan sini. Yang pembenamnya ada, gangan belamang, besantan, pembili campur walo, begitu kumbut niur, batang tanding, itu lebih batang tanding. Bonbon semua itu batang tandingnya ya. Ada lagi kalau di dalam YouTube ubi, kawannya ubi itu apalah di sini. Kada ada lain itu di dalam YouTube ada. Tuh ubi itu kalau disimpan 3 bulan tahan. Ada pemburukannya setengah tahun gitu tahan. Hebat duit itu. Model kayak keladi lain juga ubi itu di bangarnya. Itu campuran dengan besantan. Pak kena kolesterol. Pare, kada mau makan. Kan Allah kitanya syukur kepada Allah sampai prosesnya dilapangakan sidin. Alhamdulillah tuh. Jadi masuk terus apa aja.
kada berduit kada menukar kambing, berdoa mudahan ada nang lahir, bertasmiyah diundangnya kita makan kambing 2 porsi, makan kambing langsung. Awas kada termakan. Nang berduit tadi pilih-pilih kejemata hendak makan kedua nih karena tekanan darah ada. Jadi alhamdulillah. Nah kita himungnya lawan Allahnya ini, di samping nikmatnya ada, prosesnya ini pulang Tuhan tolongi kita. Jadi alhamdulillah. Jadi kada usah sedih, kada usah sedih. Mana akunnya sehat tapi berduit seadanya, banyak duit tapi penyakit ada semua, darah tingginya ada, kolesterolnya ada, asam uratnya bertuyung, duit banyak, ada kau coba apa-apa, parah sih duduk di kursi roda lagi, ada kau apa-apa, kau ada kau menikmati karena dengan nikmat itu memanfaatkan. Nah mumpung kita masih ditolongi oleh Allah, maka ayo kita bawa bersyukur terhadap nikmat itu dengan mengerjakan apa yang diperintah Allah dan menjaga diri kita jangan sampai jatuh ke dalam maksiat lawan Allah dan memudaratakan lawan kaum muslimin. Kayak caranya supaya jangan memudaratakan. Mun kawa kita menyenangkan. Sampai-sampai hadis Nabi, idkhalus surur ala qalbil mu'min ibadatun, memasukkan, mahimungi saudara kita nang beriman itu bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi kita kada tahu memberi apa-apa, memberi himung benar. Jangan sampai kita ini sudah memberi duit kada kawah, memberi muar pulang ada. Udah jadi kada memberi lain, memberi muar barang, muar kalau memberi muar. Memberi muar ini artinya memudaratakan. Jadi menyenangkan kita, kayak supaya senang. Maka di antara ibadah yang kita bicarakan, kita sampai membicarakan semalam adalah tentang bacaan tasahud akhir, yaitu salawat Ibrahimiyah berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah malam sudah at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu nang wajibnya, nang sunatnya wa ala alihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di dalamnya wal abdalu nang paling abdal ziyadatu sayyidina qabla Muhammadin, menambah lapas sayyidina sebelum nama Nabi kita Muhammad, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi bila ada lapas sayyid, bila ada lapas Muhammad, itu buati sayyidina Muhammad ta'dol. Walau redaksi hadisnya kada pakai sayyidina, pakai salawat Ibrahimiyah ini, lapas hadis yang disabdakan Nabi tidak pakai sayyidina, tapi oleh ulama wal abdalu ziyadati sayyidin, dia ziyadatu sayyidina Muhammadin qabla Muhammad sulukan litarikil adabi, karena itu mengumpati adab kita lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menghitab Nabi, sidin kada pernah mengiau nama langsung. Jadi Allah itu kada pernah mengiau langsung kepada Nabi kita Muhammad. Nah, mengumpati cara-cara adab yang diajarkan Allah inilah lalu oleh ulama sunnah membuat lapas sayyidina apabila terdapat nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang dan di luar sembahyang.
Tadi buat sayyidina sayyidina. Apa aja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah di dalam Al-Quran itu begitu menghitam Nabi Sidin, Allah menggunakan gelar Nabi. Ya ayyuhan Nabi qul li azwajika wa banatika. Wahai Nabi. Jadi Allah bila menghitam langsung menggunakan julukan Sidin. Tidak pernah Allah mengiau ya Muhammad, kada pernah. Nabi-nabi lain pakai nama langsung. Nabi Adam, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata. Wahai Adam, diamlah di dalam surga. Langsung namanya. Ya Yahya, khudil kitab bikuwah. Wahai Yahya, ambil itu kitab. Nabi Ibrahim, Nuh, ya Nuh, irkam. Semua nabi-nabi pakai nama langsung. Tapi begitu nama Nabi Muhammad tidak pernah langsung. Allah bisa menggunakan Nabi, bisa menggunakan Rasul. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaik. Kadang-kadang ya Muhammad adalah. Nah karena itulah Quran memberikan ringkasan, memberikan isyarat bahwa Allah aja ketika menghitam Nabi Sidin kadang mengiau langsung. Maka kita sebagai umat Rasulullah menjaga adab kepada Nabi, lalu diandakilah di muka ngaran Sidin Sayyidina Muhammad. Sebagaimana kalau kita umpamanya kedatangan bupati, itu pasti kita memanggil Sidin, mun kada jabatan Sidin pasti pakai bapak kepada Bapak Bupati. Itu loh, kada mungkin Pak sekarang nih Pak Sudianor yang jadi bupati, kepada Sudianor silahkan memberikan sambutan. Ada mungkin belum? Pak Lurah aja kan kepada Bapak pembakar dulu di Kiau, ada mau langsung ngarannya kepada si Adul, pokoknya ngaran pembakarnya Adul. Adul silakan berikan sambutan. Kan pokoknya itu pasti kepada pembakar. Nah, disilahkan memberikan sambutan. Nah, sama kita dalam Rasulullah, apalagi ini Rasulullah. Adab kita itulah. Jadi pakai sayyidina. Wa nahyu anhu la aslalahu. Larangan membuat sayyidina juga kadada. Jadi larangan nama larang membuat di sayyidina Bang kadada juga. Nah itu tentang masalah salawat. Wa furudus shalah ala salasati aqsamin. Kita lanjutkan. Bermula fardu sembahyang itu atau rukun sembahyang itu dibagi 3 macam. Minha di antara yang 3. Ma huwa qaul qalbiyun. Di antaranya yang 3 macam itu rukun sembahyang yang 13 atau 18 itu dibagi 3 macam. Pertama disebut dengan rukun qalbi. Apa itu rukun qalbi? Di antaranya adalah niat. Artinya rukun yang berhubungan dengan hati. Siapa itu? Niat. Karena niat itu andakannya di hati. Kenapa disebut hati? Di dalamnya itu wasumiya qalban, dingarani hati, nang daging bergumpal bandak di dalam dada, itu ngarannya adalah hati. Litaqallubihi bil umuri, karena hati itu berbolak-balik di dalam melihat sesuatu. Jadi hati ini bisa bolak-balik, ahanu kuat, ahanu lemah, ahanu bersemangat, ahanu mengoler. Kenapa? Hati kita ini dipengaruhi oleh 2 macam. Satu, dipengaruhi oleh penglihatan. Dengan sebab melihat, lalu hati kita nih nang asalnya pina rajin bisa mengoler. Bisa juga dengan sebab melihat ini yang asalnya pengoler bisa menjadi bersemangat sebab melihat. Yang kedua, hati itu bisa bolak-balik dengan sebab mendengar.
dengar informasi dari kawan, dengar informasi dari WA, dengar informasi dari medsos dan macam-macam, informasi dari TV, sehingga utak kita atau hati dalam agama, dalam bahasa umum adalah pikiran kita. Pikiran kita ini jadi kacau sebab banyak melihat dan banyak mendengar. Bu-ibu ketika menghadiri majelis taklim banyak dilihat, lihat kawan, lihat baju hanyar, betakun, mendengar itu berarti betakun. Berapa jar baju itu? Jar kawan murah ya. Berapa? 50.000 seminggu. Seminggu 50.000. Uang muka bang, ada dah. Berapa bulan? 7 tahun hanya lunas. Harganya 1,5 juta. Bajunya, baju apa anggarannya itu? Dengar. Takon sebelahnya, saya anu tujuan, manu baju larang benar, lakinya juga ya program. Hujan nang di sebelah mendengar, itu lakinya supir aja, wah, udah jadi laki, bos, masa ada kawan nukar kayak itu. Nah, buat utak, bulik ke rumah, amok sini. Laki di tangsanya, saya anu juga dia baju hanya banyak, padahal lakinya supir aja, masa pian, gawinya di kantor, gawi di anu kada kamu nukarakan ulun. Nah, boba kalau utak sebab mendengar dan melihat tadi. Lalu setelah mendengar dan melihat timbul khatar, karena khatar hati. Khatar ini yang akan menggerakkan iradah, keinginan. Lalu dengan sebab mendengar, sebab melihat, lalu hati tadi bolak-balik. Oleh karena itu di dalam tahiyat akhir lalu disebutkan sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, ya Allah tetapkanlah hati ulun atas taat kepadamu dan memegang prinsip agama. Nah, maka sesuai harapan kita ketika kita sholat, minta tetapkan hati untuk berpegang kepada agama, maka ketika khatar hati timbul oleh Imam Al-Ghazali, timbanglah khatar yang timbul dengan sebab mendengar dan melihat tadi. Nah, pertama khatar itu timbang dengan syariat, dengan agama. Timbang syariat. Kalau aku hendak nukar baju tadi, setelah mendengar tadi kreditannya 50, bujur bang tuh hanya baju nang 50, kerudung badung, kulkas, TV, rekening lampu, apa-apa, lakiku hanya begawi ini. Sementara bajuku 7 butir lemari sudah kada sing kosong-kosongan. Baju sing punya kan dari ibu. Nah, kalau pun nukar kesan apa baju ini? Lebih baik duitnya kutabung kesan tabungan akhirat. Itu pinanya masjid, kipas anginnya sandat-sandat umpamanya aja, maka tukarkan kipas angin. Berapa kipas angin 350.000, 400 paling melarang. Baju tadi 1,5 juta larang baju. Nah, karena baju sudah tercukupi aja kesan apa lagi? Mau patin model kayak bintang film, nak jadi model juga, seorang bisa bamban hidup. Agama ada menyuruh itu agama. Kasihan abahnya, beban terlalu banyak, belum lagi anak. Lebih baik diinvestasikan untuk anak masa depan, umpamanya itu lebih bermanfaat. Atau itu tetangga kebetulan dapat musibah, lebih baik kita kumpulan untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang dalam musibah. Nah, khatar tadi syariat menimbang sesuai kadar. Tatkala muwafaqah sesuai dengan syariat, berarti khatar itu minallah. Berarti
tatkala khatar tadi berlawanan dengan syariat, berarti khatar itu timbul berdasarkan hawa nafsu kita, atau khatar itu timbul dari syaitan yang memasukkan di dalam pikiran kita. Sempat mendengar dan melihat tadi syaitan masuk, wah rugi kan mun kada makai. Apalagi tadi si anu sekalinya pakai galang, ada orang angkat tangan, maka sidin di sini kada adalah oleh dipakaikan mengiung beja pakai galang, mestinya tangan kanan karena sidin begalang banyak tangan kiri supaya menggerincing tangan sini, mulai sini galangnya sampai ke sini. Berapa lagi? Kalau pengantinan itu lihat di jepit. Kalau hendak melihat orang demo pakaian, lihat di ketika pesta perkawinan. Pokoknya kadang umat Islam itu orang miskin, sugih bertahan. Mestinya jangan dibari lagi BLT kan, BLT, bantuan tunai langsung, upah itu karena amasnya benar-benar. Itu kan mengharapnya baras miskin minta juga, BLT minta juga, duit siraman rohani minta juga, ambil juga. Ada kalau siraman waktu pilkada tadi, siraman pertama, siraman kedua, siraman ketiga, jakanya ada siram terus, ambil terus. Kamu banyak kan, napa juga hidup bebenyakan. Apa itu hawa nafsu kita? Agama ada dalam nyuruh, agama mana ada agama timbang jalan agama ada. Ayo je timbang lawan agama. Pak muncul dalam pikiran timbang lawan agama. Satu, kalau kita kada kau menemukan dengan timbangan agama, timbang yang kedua. Ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama dahulu menggawi kada. Bila sidin kada menggawi, jangan dapat. Berarti ini berlawanan. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, yang pada saat itu disebut dengan masa kejayaan Islam kedua, karena hampir 3/4 belahan dunia ini takluk di bawah kekuasaan daulat Bani Umayyah, kerajaan Islam Bahrain. Di antara khalifahnya adalah Umar bin Abdul Aziz, cucu daripada Sayyidina Umar, memerintah 3 tahun setengah aja. Ada sampai 1 pemilu 5 tahun, 3 tahun setengah Sayyidina memerintah. Masyarakatnya tidak ada lagi yang berhak menerima zakat. Itu artinya apa? Masyarakatnya kada yang fakir miskin. Hanya 3 tahun setengah aja sih mimpin, berhasil luar biasa. Kenapa? Karena khalifahnya punya baju hanya sebuting. Khalifahnya diisi baju sebuting aja, presidennya sambutingannya diisi baju. Ini pembakar yang kita bawa ini. Ketika sidin dari kena mati, anak wafat, orang banyak datangan pejabat biasa kayak kita juga. Bila bupati garing, pejabat mesti banyak datang. Kalau ada datang, garing kalau dia pergi bupati. Nah, ketika datang oleh saudaranya Umar bin Abdul Aziz ngaran Sidin Fatimah, meminta kepada bininya Umar bin Abdul Aziz, wahai saudariku, ganti bang baju khalifah itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu ganti bajunya karena banyak tamu yang datang. Apa jawaban nang bini? Ujar nang bini, bagaimana aku nak mengganti? Umar bin Abdul Aziz hanya punya 1 ini baju, tambalannya 83 buting. Pejabat, presiden, arah pada presiden lagi. 3/4 belahan dunia ini, sedunia ini dikuasai sidin.
Jadi khalifahnya kita ini berapa? 32 provinsi kayaknya ada sama apanya. Spanyol itu masuk dalam kekuasaan Islam. Andalusia takluk di bawah kekuasaan. Nah, luasnya Asia ini sampai Uni Soviet, Azerbaijan sampai sana habis dikuasai. Pemimpinnya, presidennya 38 butir tambalan baju, cocok makmur rakyatnya karena pejabatnya sangat sederhana. Dan itu ada diolah-olah, Padahal Sidin ketika sebelum jadi khalifah, karena Sidin anak Aziz itu apa? Sidin Abdul Aziz itu adalah khalifah juga. Meninggal Abdul Aziz ganti oleh Sidin. Baju Sidin itu asalnya nilainya 10.000 dirham harganya. Begitu jadi khalifah, baju Sidin hanya 1 dirham harganya. Nang Sidin pakai 1 dirham yang paling kasar itu yang dipakai Sidin. Seluruh duit negara untuk kemakmuran rakyat digunakan. Nah ini contoh, ini nggak benar mencari yang kayak ini. Kali ulun dia ada banyak misi baju. Nah, contohnya tuh. Artinya kita tahan. Jadi tatkala kita mau memberi pakaian yang ada nang masih bariakan udah lemari itu jangan sasak, sebutin lemari ini cukup, itu lebihan. Nah itulah hati. Jadi hati ini yang maulah jadi masalah banyak itu. Jadi pertama timbang dengan hukum syariat, kedua iktidaan bisolihin, mengumpati orang-orang salafus soleh. Ada menggawe. Kalau ternyata kita ada ujua menuruti, karena mungkin kita ada tahu sepak terjang ulama-ulama dahulu, karena kurang kita membaca sejarah. Apa? Yang ketiga timbang dengan hawa nafsu. Apakah hawa nafsu itu ketujuh atau kada ketujuh? Bilanya kada ketujuh, kada ketujuhnya ini dilihat lagi kada ketujuhnya. Apakah ini kada ketujuh itu, kada ketujuh menggawi itu karena takutan lawan Allah? Atau ini ketujuh itu karena imtisalan li awamirillah, karena menjunjung tinggi perintah Allah, atau kada? Contoh kayak Mahdi Majlis Stalin, ketujuh ada. Ketujuhnya karena apa? Oh, sebab ini disuruh oleh Allah. Lalu kita ketujuh. Nah ini berarti bukan hawa nafsu yang timbul. Tapi tak kalah hati kita hendak kolernya ini lawan apa kita dihadapkan. Karena koler, karena ketujuhnya ini, karena bukan takutan lawan Allah, berarti kolernya itu kita meninggalkan perkara itu sebab adalah dorongan hawa nafsu kita, bukan karena Allah. Itu melihatnya. Jadi apakah menjunjung tinggi perintah Allah ketika menggawi, atau ketika ada menggawi itu apakah takutan dengan azab Allah? Itu mengetahui khatar di dalam hati. Disebutlah qalbun karena. Wa minha ma huwa lisaniyun. Ada lagi rukun sembahyang itu yang berhubungan dengan lisan, dengan bacaan, dengan lidah. Atau kalau di dalam kitab lain disebut dengan qauli, namanya qauliyun, rukun qauli. Jadi ada rukun qalbi, ada rukun lisani, atau disebut dengan rukun qauli. Ada wa minha ma huwa badaniyun. Ada rukun sembahyang itu yang berhubungan dengan badan, dengan tubuh kita. Al awalu yang pertama ay al qalbiyu, rukun qalbi, an-niyatu adalah niat. Li'anna mahallaha al-qalbu, karena andakan niat itu di dalam hati. Wa nutqu biha innama huwa sunnatun, bermula mengucapkan dengan niat itu hanya saja hukumnya sunnah. Jadi sebelum sembahyang tuh lalu kita ucapkan usolli fardhan maghribi salasa raka'atin
imaman pada jadi imamnya, makmuman kita ucapkan dulu. Nama ucapannya itu sunnah. Tapi apa yang diniatakan ini harus diulang ketika kita takbir. Nama anunya hati nang ingat. Jadi ketika Allahu Akbar, hati diingat bahwa dia sembahyang maghrib 3 rakaat, 4 imam. Bilanya makmum, bilanya jadi imam. Mau 4 di imam, makmum, wajib hukumnya. Wajib. Kenapa jadi harus diucapkan? Liyusaida al-lisanul qalba. Di dalamnya wa innama huwa sunnatun, di dalamnya ay liyusaidal lisanu al-qalba, supaya lidah ini membantu mengingatkan hati bahwa niat ketika takbiratul ihram itu kena. Cobakan dulu. Nih bagi isya kena usulli fardhu isya 4 rakaatin sholat qiblati imaman lillahi taala. Olehnya makmuman lillahi taala. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar mengenang mengingatkan niat tadi, diingatkan dalam hati pula. Wa khurujan min khilafi man aujabahu, mengucapkan niat tadi pula sunat hukumnya khurujan, mengeluarkan min khilafi man aujabahu, dari orang yang berpendapat wajib diucapkan. Nah, ada pendapat ulama wajib diucapkan lawan lisan. Nah, supaya kalau di antara jamaah nih ada yang pendapat bahwa mengucapkan niat itu hukumnya wajib. 4 pendapat itunya, 4 ini berjamaah. Amun kada kita baca, si imam kada baca, inya nang 4 pendapat bahwa mengucapkan niat itu wajib, kada sahnya boleh imaman. Nah, dengan diucapkan tadi oleh imam sholli fardhu maghrib menyaring si imam, sehingga nang berpendapat bahwa lapas niat itu wajib diucapkan, sahnya 4 karena diucapkan. Nah, tapi imam begitu langsung masuk Allahu Akbar, ya langsung sini kada baru ucap-ucap. Nah, kalau ada di antara jamaah nang berpendapat, nah itu kada sahihnya berjamaah. Nah, siapa tahu kan orang singgah-singgah, kita kan tahu di sini kami di pengajaran ada yang 4. Nah, dengan diucapkan tadi itu sah beratan. Yang pendapat nang mewajibkan kah, nang pendapat kadang mewajibkan kah, nang sunat tadi sah beratan. Nah, itu masalahnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bagus diucapkan niat itu oleh imam dan penyaring supaya makmum mendengar sholli fardhu isya 4 rakaatin mustaqbil qiblati imaman lillahi taala, mendengar beratan makmum. Nah, itu fungsinya. Jadi ucapannya tadi sunnah, andakan nang sebujurnya adalah di dalam hati ketika takbiratul ihram. Wasani nang kedua al-lisaniyu, rukun sembahyang itu ada nang lisan atau qauli. Di dalam kitab-kitab lain itu qauli. Nah, ini harus ada lafaznya, harus kedengaran. Apa di antaranya takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar, takbiratul ihram. Itu qauli, harus ada suara. Wa qiraatul Fatihati, dan membaca surah Al-Fatihah, turukun qauli. Wa tasyahhudu fil julusil akhir, membaca tasyahud pada duduk tahiyat akhir, rukun qauli. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihi, dan membaca salawat lawan nabi pada tasyahud akhir. Itu rukun qauli, harus ada suaranya. Minimal mendengar telinganya seorang, bagi yang bagus pendengaran. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tahiyyatu. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Minimal kan. Itu berarti kadang-kadang dulu ada suaranya. Arti kiraat suara sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyati, suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Paham? Jadi bila suara itu kadang-kadang itu berarti amunnya itu bisa dikirimun tadi bacaannya apa tahu juga. Nah, jadi harus ada minimal kayak berbisik sholat itu lah. Jangan juga nyari-nyari at-tahiyatul mubarakatuh sekawan dihigat aja bebatalan. Sampai salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala rasulih, terserah aja, semalam sudah dibahas itu. Wa taslimatul ula, dan salam pertama. Nah, itu rukun qauli juga. Assalamualaikum, hingga situ lapasnya yang wajib. Assalamualaikum warahmatullah, itu sunat lapasnya. Maka menoleh pun hingga kum, jadi assalamualaikum warahmatullah. Boleh kan pulang assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang wajib adalah salam pertama, lapasnya ingat assalamualaikum kan salam warahmatullah. Itu termasuk rukun qauli. Jadi harus ada suara tadi. Kenapa jadi menolehnya ikan kum? Karena itu penghabisan rukun. Hanya betulnya seandainya terbalik kiblat nang warahmatullah tadalah bahwa kita kada batal. Kenapa? Karena sudah selesai sembahyang. Hingga assalamualaikum tadi habis. Terakhir sudah. Asal jangan betulnya dulu. Assalamualaikum. Nah, jangan itu. Mulai assalamualaikum itu mulai tengah sini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apabila assalamualaikum warahmatullah dada kita sadrut ini ukurannya lepas dari arah kiblat, batal sembahyang. Kalau salamnya assalamualaikum dulu, tapi kalau assalamualaikum warahmatullah ada batal lagi, karena sembahyang sudah habis. Apalagi mau salam kedua itu sunat seberatan sudah, membacanya sunat. Salam sunat sudah itu karena sudah habis itu dengan salam pertama. Biar hendak setelah dulu buka ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung buka akhirin. Kenapa Pak? Biar aja. Ada masalah itu. Nah sudah selesai. Wasalisu, rukun ketiga al-badaniyu, yang berhubungan dengan badan. Baqiyatul furud, yaitu sisa daripada rukun-rukun nang lain selain enam yang disebutkan di atas tadi. Niat, takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir, salawat kepada Nabi, kemudian salam pertama. Berarti ruku, i'tidal, sujud, berdiri, duduk di antara dua sujud, itu adalah rukun badaniyun, rukun yang berhubungan dengan badan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hawli ahlin nar. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا واقض حاجاتنا والمسلمين واقض حاجاتنا والمسلمين واقض حاجاتنا والمسلمين فانه لا يقضي حاجه احد الا انت يا مولانا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.